Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk bab yang kedua, itu mengenai persamaan kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, persamaan kuadrat itu biasanya digunakan untuk menghitung luas bidang tanah ataupun menghitung luas dari suatu gedung. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Seperti yang udah Umi tulis di sini, bentuk umum persamaan kuadrat dari variabel x itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kenapa x? Karena variabelnya x. Jadi bisa aja variabelnya itu huruf abjad yang lain ya. Cuma keseringan variabelnya itu adalah x, atau kalau tidak biasanya y yang dibuat. Kemudian ini Umi berikan contohnya, contoh dari beberapa bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, 3x kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Dan yang ketiga, x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Dari ketiga contoh ini, semuanya itu adalah persamaan kuadrat. Tapi ada beberapa contoh dari contoh ini, contoh yang kedua dan ketiga bentuknya mirip kan dengan bentuk umum dari persamaan kuadratnya, atau seperti yang pertama. Sekarang Umi jelaskan. Jadi ada beberapa bentuk persamaan kuadrat. Itu dia. Yang pertama itu namanya persamaan kuadrat asli. Seperti yang mana? Itu seperti contoh yang pertama. Ini dia. Bentuk persamaan kuadrat asli. Lihat kenapa disebut bentuk persamaan kuadrat asli? Karena dia punya semua unsur dari persamaan kuadrat, yaitu dia punya nilai A, dia punya nilai B, dan dia punya nilai C atau konstantanya. Perhatikan, 3x kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0. A-nya itu adalah angka yang ada di depan variabel x kuadratnya, yaitu 3. Kemudian dikurang B-nya sesuai dengan ini ya, lihatnya, sesuai dengan bentuk umumnya. B-nya adalah minus 4. Angka di depan variabel x-nya. Kemudian c-nya atau konstantanya itu adalah 2. Positif 2. Ini karena dia punya unsur A, B, dan C lengkap, maka disebut dia persamaan kuadrat asli. Itu jenis persamaan kuadrat yang pertama. Ada persamaan kuadrat yang kedua, namanya itu persamaan kuadrat murni. Bentuknya seperti apa? Seperti contoh yang kedua ini. X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Di dalam persamaan kuadrat murni, dia nggak punya nilai, dia nggak punya suku X, atau B-nya itu sama dengan 0. A-nya 1. Kenapa 1? Angka di depan X kuadrat itu nggak ada dituliskan. Kalau tidak ada dituliskan, berarti itu angkanya sebenarnya 1. Hanya saja memang nggak dituliskan di semua buku, itu nggak dituliskan. Kalau itu nggak pernah dituliskan 1x kuadrat. Jadi kita udah tahu kalau x kuadrat berarti angka di depan itu pasti 1. Kemudian b-nya nggak ada, jadi dibuat b-nya sama dengan 0. C-nya minus 25 konstantanya. Jangan sampai terlupakan ya, minus 25 itu bukan b. Lihat, B, perhatikan lagi bentuk umumnya. B itu punya X yang mengikutinya. Sementara C atau konstanta itu hanya angka. Jadi perhatikan bentuk persamaannya. Di sini 25 nggak punya X yang mengikuti. Berarti itu 25 adalah konstanta atau C-nya. Dan B-nya sama dengan 0. Itu bentuk persamaan kuadrat yang kedua, yaitu persamaan kuadrat murni. Yang ketiga, contoh ketiga, ini namanya persamaan kuadrat lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap itu dia tidak memiliki konstanta. Lihat ya, perhatikan. X kuadrat kurang 4x sama dengan 0. A-nya ada 1. B-nya minus 4. C-nya atau konstantanya tidak ada. Berarti kita tulis C-nya sama dengan 0. Karena dia tidak punya konstanta, disebutlah dia persamaan kuadrat tidak lengkap. Selanjutnya kita bahas mengenai contohnya.
yaitu nyatakan persamaan 3x kuadrat sama dengan 4x kurang 20 ke dalam bentuk persamaan kuadrat dan tentukan nilai A, B, serta C-nya. Cara menyelesaikannya, ingat kembali, bentuk persamaan kuadrat secara umum itu adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kita harus merubah bentuk persamaan ini sehingga bentuk persamaannya sama seperti bentuk umum persamaan kuadrat. Cara merubahnya, lihat, 3x kuadrat sama dengan 4x kurang 20. Nah, caranya, kedua ruasnya kita butuh bentuknya seperti ini. Udah, artinya harus sama dengan 0 semuanya. Di sini masih sama dengan 4x kurang 20. Kita harus sama dengan 0. Caranya, yang pertama, kedua ruasnya dikurangi sama 4x. Nah, ruas ini artinya yang sebelum sama dengan itu adalah ruas kiri, yang setelah sama dengan ruas kanan. Nah, jadi di ruas kiri kita kurangkan dengan 4x dan di ruas kanan kita kurangkan juga dengan 4x. Kita buat gini, 3x kuadrat kurang 4x sama dengan 4x kurang 4x kurang 20. Nah, hasilnya 3x kuadrat kurang 4x, jangan dikurangi ya, karena ini x kuadrat, di sini x, jadi nggak bisa dikurangi. Jadi tetap 3x kurang 4x sama dengan 4x dikurang 4x itu hasilnya 0. Habis kan, berarti tinggal minus 20. Udah. Selanjutnya, seperti yang tadi udah Umi bilang, bahwasanya kita harus membuat sama dengan 0. Nah, di sini masih sama dengan 20, minus 20. Cara buatnya sama dengan 0, kedua ruasnya kita tambahkan dengan 20. Kenapa? Karena kita mau di sini bukan lagi minus 20 tapi 0. Supaya minus 20-nya habis, berarti dia harus ditambahkan dengan 20. Nah, sehingga kedua ruas ditambah 20. Ruas kiri kita tambah 20, ruas kanan juga kita tambah 20. Sehingga hasilnya 3x kuadrat dikurang 4x tambah 20 itu ada di ruas kiri sama dengan 0 itu ada di ruas kanan karena minus 20 tambah 20 sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini kan udah sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita cari mana nilai A-nya, mana nilai B-nya, dan mana nilai C-nya. Dari sini nilai A-nya itu adalah 3. Nilai B adalah minus 4 dan nilai C-nya adalah 20. Nah, ini cara secara rincinya ya. Nah, untuk ada cara cepatnya sebenarnya untuk mencarinya menjadi langsung bentuk persamaan kuadrat. Caranya seperti ini. Ya, perhatikan, boleh juga kalian gunakan yang ini. Ini caranya supaya lebih mudah, supaya lebih cepat juga ngerjakannya. 3x kuadrat sama dengan 4x kurang 20. Yang kita butuhkan sama dengannya harus 0. Itu yang paling pentingnya, sama dengannya harus 0. Supaya terbentuklah persamaan kuadratnya sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, caranya kita biasa nyebut itu pindah ruas. Artinya 3x itu ada di ruas kiri. Dan 4x kurang 20 ada di ruas kanan. Kita harus pindahkan seluruh yang di ruas kanan ke ruas kiri sehingga hasilnya di sini sama dengan 0, bukan lagi angka 4x kurang 20. Jadi 4x kurang 20 kita pindahkan ke ruas kiri. Ketika kita memindahkan angka itu, tandanya berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. 4x itu tandanya di sini adalah positif, nggak ditulis, berarti positif 4x. Ketika dia pindah, tandanya menjadi minus 4x. Nah, yang kedua, minus 20. Ketika dia pindah, tandanya berubah jadi tambah atau positif 20 sama dengan 0. Udah langsung terbentuk kan bentuk persamaan kuadratnya sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Langsung bisa dicari. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan minus 4, dan C-nya adalah 20. Begitu cara cepatnya ya. Boleh kalian gunakan yang mana aja. Mana yang menurut kalian lebih gampang atau lebih mudah untuk dipahami. Dia. Sekian penjelasan dari Umi mengenai materi kita tentang persamaan kuadrat.
untuk lebih jelasnya, atau jika ada yang kalian kurang pahami dari apa yang udah Umi jelaskan, bisa komentar melalui Classroom. Kita bisa diskusi melalui Classroom, atau bisa juga diskusi dengan Umi melalui chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.